meresap sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong, aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu, tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID-Life yang tipe IL 16SP ya.
Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL 220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman. Dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya. Ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan.
Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Terus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun gak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong, aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu, tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan Masak agak terongnya empuk gitu ya, jangan teman-teman. terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya, dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak, sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya.
Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi. Jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya nggak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya. Karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap. Jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging, beneran deh. Udahlah aromanya tuh enak banget, rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman. Dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya.
Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan.
kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong, aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu, tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat.
Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita kan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya, dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak, sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget, rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng, tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut, kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya.
Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wokufware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak, pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak, masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng.
dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget.
sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan Masak agak terongnya empuk gitu ya, jangan teman-teman. terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita kan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman. Dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya. Ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas
atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan Masak agak terongnya empuk gitu ya, jangan teman-teman. terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman.
Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi. Jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya nggak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya. Karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap. Jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman.
Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus.
Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan Masak agak terongnya empuk gitu ya, jangan teman-teman. terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya.
Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya, dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak, sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten
bubuk masing-masing setengah sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL 220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya. Ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya.
juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget.
Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong.
Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging, beneran deh. Udahlah aromanya tuh enak banget, rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman. Dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya. Ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji.
Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya. Kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang,
kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah.
Jangan salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman. Dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya, dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak, sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya tuh meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh, kayak gini enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut, kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya.
Kalau udah tanak, pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak, masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan, ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh benar-benar nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan.
Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya. Kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan. Jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia tuh emang kayak gitu nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya.
Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut, kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wokufware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak, masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya. Kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan.
Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia tuh emang kayak gitu nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya.
Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi. Jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya nggak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya. Karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap. Jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging, beneran deh. Udahlah aromanya tuh enak banget, rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman. Dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya.
Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan.
Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat.
Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya, dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak, sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng, tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut, kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya.
Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar, lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak, masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya, atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke.
Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Jangan salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman. Dia tuh emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya, dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya.
Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut, kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Ayo, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman. Dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya. Ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek. Suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya. Kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aroma. Kemudian kita tambahkan
lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera. Misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi. Yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan.
Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi. Jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya nggak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya. Karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap. Jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging, beneran deh. Udahlah aromanya tuh enak banget, rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman. Dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya.
Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh benar-benar nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya kita celup dengan bumbu celupan yang tadi.
Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong, aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu, tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong.
jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya, dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak, sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh, kayak gini enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut, kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya.
Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak, masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya, untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya. Ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke.
Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih. Dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini. Dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera. Misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya, ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya. Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi, jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya gak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya, karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap, jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah, aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya.
Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut, kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak, masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi. Dan kita akan tutup. Masak pakai api sedang sampai matang ya. Beneran ini tuh aromanya harum banget teman-teman, dan bisa dilihat bumbunya tuh nempel banget dan meresap sampai ke dalam daging ayam ya. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, bisa juga untuk menu catering ya untuk lauknya. Atau kalau pas ada hajatan ini juga cocok ya, ayam bumbu merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke dalam piring saji. Kalau teman-teman mau ayamnya itu dipanggang lagi boleh ya, dipanggang atau dibakar. Ini jauh lebih keluar aromanya ya. Tapi kalau mau langsung dinikmati juga oke, karena ini udah enak banget. Beneran bumbunya itu meresap loh sampai ke dalam dagingnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan.
Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini. Dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera. Misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi. Yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Nggak harus pakai daging, ternyata terong pun enak banget loh dimasak dengan bumbu ini. Dijamin deh dari aromanya udah mirip banget sama daging dan rasanya pun nggak kalah enaknya. Bumbunya bisa ngeresep sampai ke dalam dan ini tuh mantul banget. Cara masak menu ini sangat-sangat simpel dan pastinya cepet banget. Oke, langkah pertama siapkan terong. Aku pakai 3 buah. Kemudian terongnya langsung dipotong-potong ya. Sebelumnya terongnya dicuci bersih dulu. Tapi kalau teman-teman pengen terongnya dikupas dulu juga boleh ya. Aku sih langsung tak potong dan tak belah-belah gini aja. Oke, kayak gini udah cukup. Setelah terongnya dipotong-potong, kita bisa panaskan minyak lalu goreng sebentar aja sampai dia itu berubah warna dan Masak agak terongnya empuk gitu jangan ya, terlalu teman-teman. Lama biar dia itu nggak lonyot atau keempukan ya. Oke, sambil nunggu terongnya matang, kita kerat-kerat. Ini ada telur ayam yang sebelumnya udah direbus sampai matang ya. Telurnya dikerat-kerat supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini dia terongnya udah lumayan kecoklatan, jadi kita bisa angkat. Setelah itu telur yang udah kita kerat-kerat tadi kita goreng juga sampai dia tuh berkulit ya. Kalau teman-teman maunya nggak digoreng dulu boleh sih, tapi aku suka kalau masak ini tuh telurnya digoreng sampai berkulit kayak gini. Angkat dan sisihkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ada terasi 1 potong, bawang putihnya 4 siung, kemudian laosnya ada 1 potong, jahe 1 potong, kemiri aku pakai 4 butir, cabai rawitnya 8 buah, tomatnya 1 buah ukuran kecil, kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung, cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Yang salfok sama semut yang di luar chopper ya teman-teman, dia itu emang kayak gitu, nggak ada takut-takutnya dan kita juga nggak boleh bunuh semut kan. Udah, kalau bumbunya halus kita panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai dia tuh tanak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai wangi pokoknya. Oh iya, hampir aja lupa, ada serai 1 batang belum dimasukin, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar, tambahkan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini wangi banget teman-teman. Beneran kalau masakan itu ditambah terasi itu aromanya bisa 10 kali lipat lebih gurih dan wangi. Oke, telurnya dimasukin, terong pun dimasukin, aduk merata, lalu kita tambahin air ya. Untuk airnya sih terserah teman-teman, kalau mau banyak kuahnya boleh ditambah. Aku sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu ya, jadi bumbunya itu bisa lebih meresap gitu loh teman-teman. Oke, diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis 1 sendok teh, opsional aja sih. Kalau teman-teman gak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap dan menyusut ya kuahnya.
Udah deh kayak gini, enak banget Bali terong telur yang mantuliti banget, siap untuk disajikan. Kalau menu Bali kayak gini tuh menurut aku enak kalau diinapkan ya. Jadi masak sore, makannya besok pagi. Jadi bumbunya tuh lebih meresap banget. Makanya nggak heran kalau yang jualan di warung-warung itu kenapa Balinya tuh enak ya. Karena emang masaknya tuh sore hari dan bumbunya udah meresap. Jadi pagi harinya tuh dijual. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Jadi nggak harus daging kalau kita punyanya terong. Bali, telur, dan terong pun enaknya nggak kalah loh dari daging. Beneran deh. Udahlah aromanya tuh enak banget. Rasanya juga mantul banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam tanpa digoreng tapi hasilnya tuh enak banget, bumbunya nempel dan meresap sampai ke dalam dagingnya ya. Oke, langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita akan rebus dalam saucepan dari ID Life yang tipe IL16SP ya. Untuk cabenya aku pakai kurang lebih 200 gram. Lalu cabai rawitnya kurang lebih 10 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemiringnya aku pakai 10 butir udah disangrai. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Lalu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan blender sampai halus untuk bumbu yang udah direbus tadi. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan jinten bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini blendernya super bagus banget. Ini gelasnya ada 3 ya, ukuran kecil, sedang, dan besar seperti ini. Oke, sebentar aja udah halus bumbunya. Kita akan keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai kurang lebih 4 lembar. Udah disobek-sobek ya biar aromanya keluar. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak ya. Kalau udah tanak pastinya bumbunya ini enak dan sedap ya, nggak ada langu-langu sama sekali. Lalu tambahkan gula merah, aku pakai 2 bulatan yang kecil itu ya. Untuk asamnya aku pakai kurang lebih 1 jempol, udah dicairkan ya. Jadi ini nanti rasanya tuh enak banget, perpaduan yang pas, manis, asam, gurih, dan pedas. Enak pokoknya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Setelah tanak masukkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap ya. Boleh ditambahkan air kalau teman-teman mau. Di sini aku nggak tambahkan air karena ayam juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Tambahkan saus tiram kurang lebih 2 sendok teh. Lalu diaduk lagi dan kita akan tutup